Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Dainurdin. Setiap hari nih Kabar Priangan biasa mengulas program Baraya Kabar Priangan, berita yang dimuat setiap hari, baik itu khususnya dicetak Kabar Priangan, koran, dan online Kabar Priangan. Untuk edisi Kamis 21 September 2023, di halaman depan Kabar Priangan, di sini sebagai headline, polisi tangkap pembunuh Pajar. Sebelumnya memang diberitakan bahwa terjadi pelaku pembunuhan terhadap remaja yang namanya Pajar dan mayatnya ditemukan di selokan. Di sini polisi telah menangkap pembunuh Pajar dan menurut keterangan penyebab terjadinya pembunuhan ini awalnya itu dari gara-gara saling pandang antara korban dengan pelaku. Wah, ini bahaya nih, gara-gara saling pandang antara korban pelaku sehingga terjadi pembunuhan. Tapi di sini juga disebutkan bahwa ya mereka ada dalam kondisi mabuk mungkin ya, jadi sehingga tidak normal. Nah, ini makanya ke para remaja khususnya, ya hindarilah mabuk-mabuk karena gara-gara pandang-pandangan, bukannya malah merekatkan pertemanan, ini malah saling berkelahi dan mengakibatkan pembunuhan. Untuk kelengkapan informasinya bisa dibaca di Kabar Priangan edisi Kamis atau di klik melalui online Kabar Tasikmalaya. Ini tadi ya. Selanjutnya juga di sini diinformasikan untuk penerbangan yang dulu sempat berjalan, sekarang beroperasi kembali penerbangan Tasik Jakarta. Ini kabar gembira nih bagi orang Jakarta yang kerja di Tasik atau orang Tasik yang mau ke Jakarta daripada macet-macet berjam-jam. Ya, ini ada mulai beroperasi nih seminggu 2 kali setiap hari Senin dan Sabtu dengan tarif Tasik Jakarta itu 899.000. Ya, daripada macet sekian jam mendingan kita ke Jakarta berapa puluh menit, tidak nyampe sejam, tapi dengan menyiapkan biaya sekitar 899.000. Untuk lebih lanjut mengenai informasi ini bisa ya baca di Kabar Priangan atau tanyakan langsung ke Bandara Wiradinata Kota Tasikmalaya. Selanjutnya di Kabupaten Garut nih. Kabupaten Garut segera memiliki rumah sakit TB paru. Setelah rencana pembangunan rumah sakit paru di Garut sebelumnya sempat terhenti pembangunannya. Nah, sekarang insya Allah pembangunan gedung Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung Unit Pelayanan Fungsional Garut di Garut akan dibangun sehingga masyarakat yang khususnya wilayah Garut atau sekitarnya ya tidak usah jauh-jauh terus ke Bandung, bisa nanti dilakukan untuk berobat penyakit paru dan TB itu di Garut. Ini informasi yang cukup bagus dan bisa memberingan masalah waktu, biaya, dan lain sebagainya. Ini di Garut. Terus di Garut lagi nih, ada seorang pengawas terluka akibat tersayat benang layangan. Wah, ini nih anak-anak sekarang lagi rame-ramenya main layangan. Ini seorang pengawas SMP di Kabupaten Garut bernama Budi Purnama tersayat di lehernya gara-gara ya benang layangan. Nah, ini harus hati-hati. Jadi peran di sini juga orang tua ataupun siapa yang lebih dewasa untuk mengingatkan adik-adiknya tatkala bermain layangan. Itu di Garut. Untuk Kabupaten Tasikmalaya ini akibat kekeringan 720 hektar lahan sawah terdampak kekeringan. Nah, ini patut kita perhatikan. Dengan kekeringan ini di Kabupaten Tasikmalaya lahan sawah nih udah tidak produksi, berarti ya ada kekurangan beras nantinya. Nah, ini bagi yang sudah punya stok beras ataupun gabah, ya tolong untuk
dijaga sehingga nanti kekurangan masyarakat yang ini untuk membeli tidak merasa kesulitan. Untuk berita selanjutnya silahkan baca Kabar Priangan atau klik kabarsingaparna.com. Itu di Kabupaten Tasikmalaya. Di Ciamis ini sama juga, ini menyangkut pemerintah imbau peternak untuk menghemat air. Nah, menghemat air di sini ya karena penyebabnya adalah kekeringan. Sama ini sini juga, sehingga para peternak untuk menghemat air, ini himbauan dari dinas terkait kepada pelaku peternakan yang ada di Ciamis, karena Ciamis katanya cukup banyak orang yang berusaha di bidang peternakan, khususnya ayam, baik ayam potong, pedaging, ya, ayam telur, bahkan sapi dan kambing. Nah, ini ada himbauan dari dinas terkait. Selanjutnya untuk wilayah Banjar nih, pada edisi Kamis 21 September di sini dimuat kecewa dugaan penyimpangan proyek di lingkungan BBWS Citanduy nih, ratusan massa datangi kantor BBWS Citanduy. Nah, ini akibat tidak jelas atau tidak nyampainya informasi mungkin ke beberapa masyarakat, akibatnya ya ada demo nih. Nah, makanya pihak yang terkait, baik pelaksana proyek atau dinas yang punya programnya, transparansi terhadap masyarakat itu wajib, sehingga jangan sampai dalam rangka tujuannya baik membangun, tapi ada masyarakat yang tidak nyampe informasi dan lain sebagainya atau merasa dirugikan. Nah, terjadi seperti ini kan kurang baik. Makanya diharapkan transparansi informasi. Saya kira sekarang zamannya teknologi, nggak susah sih untuk menyampaikan informasi. Beralih ke Pangandaran nih, kabar Pangandaran. DPRD Pangandaran, pengelolaan objek wisata Madasari harus diambil alih oleh Pemkab Pangandaran. Dewan Perwakilan Rakyat Pangandaran mendukung pengelolaan Pantai Madasari oleh pemerintah daerah. Objek wisata Pantai Madasari berlokasi di Desa Masawah. Nah, ini tepatnya Pantai Madasari itu berada di ujung selatan Pangandaran. Namun pantai tersebut sudah sangat dikenal oleh wisatawan lokal maupun asing. Ya, menurut saya memang kalau memang dikelola oleh di sini atau perorangan ataupun lembaga desa ataupun yang lainnya ya belum bisa memaksimalkan, ya lebih baik sama pemerintah daerah sehingga terkoordinasi nantinya, baik itu pembangunannya, keamanannya, serta kenyamanan daripada pengunjung. Khususnya biasanya yang menjadi komplain daripada pengunjung, yang pertama masalah parkir, itu harus bayarnya sekian. Terus masalah masyarakat yang apakah itu homestay atau warung-warungnya lain, sehingga tidak ada istilahnya mumpang-mumpung mengenakan harga yang ya memberatkan pengunjung. Nah, kalau dengan pemerintah mudah-mudahan nanti terkoordinasi dengan baik sehingga semuanya ya tujuannya wisata kan mencari hiburan, happy ya. Makanya dengan berkunjung ke Madasari Pangandaran ya nanti semua happy, pedagangnya happy, pengunjungnya juga happy, pemerintahnya juga happy, PAD-nya meningkat. Itu dari Pangandaran ya. Berlanjut ini ada ke pendidikan, kabar pendidikan nih. Di sini ada 6 siswa SMA Negeri 1 Jatiwaras ikut pentas di Thailand. Wah, ini membanggakan nih. Jatiwaras itu wilayah kabupaten ya. Wilayah kabupaten Tasik Selatan. Ini murid-muridnya bisa pentas seni budaya di Thailand. Ini patut kita dukung, baik itu orang tua, dinas terkait, supaya prestasinya terus berkembang dan bisa mengharumkan wilayahnya dan bisa membanggakan bagi pelaku dan orang tuanya, tidak hanya sebagai prestasi tapi nanti menjadikan profesi yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan seterusnya. Ini selamat kepada SMA Negeri 1 Jatiwaras. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan terus prestasi-prestasi yang lainnya dikembangkan. Itu kabar pendidikan ya. Selanjutnya ke kabar Kota Tasikmalaya nih sini. Di sini ada beberapa berita, tapi di sini ada papan panjat baru mulai rampung FPTI Kota Tasik Sumringah. Wah, ini bagi pencinta panjat tebing nih, bagi atlet panjat tebing. Kebetulan di sekitar Dedaha itu lagi ditata, dan dimana sebelumnya itu ada memang papan panjat tebing.
Nah, sekaligus membangun Taman Dadaha, panjat tebingnya juga diperbaiki. Ini bagus sekali nih. Mudah-mudahan tambah semangat bagi teman-teman atlet ataupun pecinta panjat tebing, dan sukses nanti sebentar lagi nih menikmati panjat tebing sampai sekitarnya kan lebih bagus lagi nih. Tamannya itu lebih bagus. Ya, nanti mudah-mudahan mendorong kepada prestasi yang membanggakan bagi khususnya atlet panjat tebing di kota Tasikmalaya. Beberapa ulasan ya dari berita di koran Kabar Priangan. Nah, pada program Baraya Kabar Priangan ini silahkan yang mau membaca nanti lihat Kabar Priangan, atau seperti apa yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa teman-teman atau Baraya Kabar Priangan bisa mengklik kabarpriangan.com untuk mengakses berita-berita selanjutnya. Ada kabar tasikmalaya.com, kabar singaparna.com, kabar ciamis.com, kabar banjar.com, kabar pangandaran.com, kabar garut.com, kabar sumedang.com. Dan bagi pembaca atau masyarakat di wilayah Priangan Timur yang memiliki informasi dalam bentuk video, silahkan kirim ke redaksi kami untuk nanti dijadikan bahan informasi. Yang penting kita menerima info-info dan nanti kita menyaring informasi yang sekiranya layak untuk disampaikan kepada masyarakat umum. Terima kasih. Demikian program Baraya Kabar Priangan edisi Kamis 21 September 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.